Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita lanjut kepada pertemuan kita di Ta'lim Ramadan, Tazkiyatun Nafs, dan insyaallah hari ini kita akan memasuki kepada tazkiyah tentang sedekah, dan itu adalah salah satu amalan besar kita juga di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, beberapa pertemuan sebelumnya kita telah memasukinya dan kita telah mempelajari walaupun secara sekilas tentang Al-Quran dan juga sebelumnya tentang sholat. Nah, dan yang lalu kita telah mempelajari tentang seputar sholat dan seputar Al-Quran, walaupun itu hanya sekilas saja karena kita menghitung atau mempertimbangkan dari segi waktunya. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari atau mengenal bagaimana tazkiyah seputar zakat, ataukah dikatakan juga infak, ataukah dikatakan juga sedekah. Karena yang namanya zakat, infak, atau sedekah itu merupakan salah satu sarana terpenting kedua dalam pensucian jiwa. Jadi kita katakan sarana terpenting pertama untuk mensucikan jiwa tidak lain dan tidak bukan yang pertama pastinya adalah sholat. Kita akan membersihkan hati kita namun tidak menunaikan sholat, maka kesucian jiwa akan jauh daripada diri kita. Kita akan membersihkan hati kita namun kita sahu, namun kita ihmal, atau dikatakan kita melalaikan sholat kita, tidak memperdulikan baik kualitasnya, baik waktu ataupun ilmu di dalam sholat, maka yang namanya kebersihan hati juga akan susah muncul dalam kehidupan kita. Oleh karenanya di sini ulama tazkiyah menjelaskan sarana mensucikan jiwa setelah kita mensujudkan anggota tubuh kita yang paling mulia ke tanah, yaitu sholat, itu yang pertama. Dan sarana yang kedua adalah kita rela mengeluarkan apa yang kita cintai dari dunia ini, yaitu dalam bentuk harta. Oleh karenanya dijelaskan oleh ulama tazkiyah bahwasanya zakat, infak, atau sedekah merupakan sarana terpenting kedua dalam penyucian jiwa. Kenapa mereka mengatakan hal seperti ini? Dikarenakan jiwa itu yang sebenarnya memiliki tabiat kikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jiwa itu yang sebenarnya memiliki sifat kikir. Dan yang namanya sifat kikir itu merupakan salah satu sifat tercela yang pastinya harus kita singkirkan bersama-sama daripada jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu menurut tabiatnya kikir. Manusia itu menurut tabiatnya itu dia itu suka sama harta. Bahkan di ayat yang lain Allah menjelaskan yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu mencintai harta dengan cinta yang sangat mendalam, cinta yang sangat masuk ke dalam hatinya mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang namanya infak di jalan Allah, atau para ulama tazkiyah menjelaskan yang namanya infak di jalan Allah ini merupakan hal yang bisa mensucikan jiwa dari kekikiran. Sehingga jiwa menjadi suci, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka.
dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang bertakwa dari neraka itu. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam ayat ini? Yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Untuk membersihkan apa di sini? Pastinya membersihkan dalam dua arah. Membersihkan hatinya itu yang pertama untuk menghilangkan sifat kekikiran, untuk menghilangkan sifat hubbud dunia, untuk menghilangkan sifat keagungan kemuliaan yang berlebih terhadap dunia, ya, sehingga karena berusaha dan insya Allah berhasil menghilangkan keagungan terhadap dunia, sehingga harapannya keagungan Allah yang masuk ke dalam hati orang tersebut, yang sehingga keagungan dan makna yang besar itu adalah akhirat, itu yang masuk dalam hati. Dunia berusaha dikecilkan semaksimalnya di dalam hati kita. Dunia, sebagaimana para sahabat menjelaskan, dunia biarkan mereka hanya di genggaman tangan, namun mereka tidak berhak untuk masuk ke dalam hati kita. Di antara amalan orang-orang yang bertakwa adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Benar kalau kita mengetahui dalam beberapa hadis, misalnya senyum itu adalah sedekah, dan kemudian di antara yang lainnya nanti akan kita sebutkan amalan-amalan yang mengandung nilai sedekah di dalam syariat. Akan tetapi sekali lagi, akhlak, adab, kebersihan hati dalam berinteraksi terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah pondasi kita. Akhlak kita terhadap Allah, kita mengimani, kita mengagungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma tukhfi sudur, apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani dan mengagungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat Allah telah berjanji yauma tublas sarair. Allah telah berjanji pada hari itu Allah akan membuka semua rahasia hati. Oleh karenanya tidak ada pintu sebenarnya untuk kita sebagai umat Islam, untuk kita yang mengimani Al-Quran, untuk kita yang mengimani hari akhir, untuk kita yang mengimani bahwa semuanya akan dihadirkan di hadapan Allah, tidak ada pintu celah sedikit pun untuk kita mengatakan, nggak apa-apa, aku tidak bersedekah dengan harta, namun karena Allah atau Rasulullah mengabarkan kepadaku, bisa bersedekah dengan senyuman, bisa bersedekah dengan zikir, bisa bersedekah dengan hal yang lainnya, dengan alasan si pembicara menghindarkan diri dari mengeluarkan hartanya. Hati-hati, sekali lagi, berakhlak kepada Allah adalah mengimani dan meyakini dan kemudian mewujudkan dalam keseharian bahwa kita mengimani hal tersebut, Allah yang mengetahui segala apa yang terbesit, yang terniatkan dalam hati kita. Ulama tazkiyah menjelaskan makna zakat sendiri atau makna sedekah sendiri. Itu mereka menjelaskan bahwa sedekah itu adalah ikhrajul mal. Sudah, yang namanya sedekah itu sudah dijelaskan, sedekah itu pada aslinya dia adalah mengeluarkan mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta, tapi apa tujuannya? Tidak yang kemudian mengeluarkan harta tanpa tujuan. Hati-hati ya, ini poin penting juga. Kita semuanya dalam ibadah kita sudah didasari dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, semua amalan itu tergantung pada niatnya, atau semua amalan itu pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karenanya, mengeluarkan harta, iya.
Akan tetapi jangan hartanya sudah keluar, tapi dia lupa niatnya apa mengeluarkan harta tersebut. Nah, oleh karenanya fokus interaksi terhadap Allah dalam setiap amalan apapun, dalam setiap helaan nafas. Ngapain melakukan hal ini? Untuk apa kita mengeluarkan harta? Untuk apa melakukan hal yang lain? Itu semuanya harus hadir dalam kehidupan kita. Maka banatil habibat dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kita ya, kaum wanita. Wanita nih Masya Allah, wanita itu kehidupan yang seru. Wanita itu kehidupan yang banyak warnanya. Dikarenakan wanita itu bisa menggabungkan, dia bisa menjadi apapun. Wanita sudah pasti dia adalah anak. Dan wanita setelah menikah, dia adalah istri. Ketika dia sudah menjadi ibu atau punya anak, maka dia menjadi ibu. Dan kemudian ketika dia di samping itu memiliki satu pekerjaan, plus dikatakan dia adalah wanita karir, yang mana dia juga bekerja. Kemudian karena kesibukannya dia yang luar biasa, atau sekarang yang talibat, dia adalah wanita, dia adalah anak, dan dia adalah talabul ilm. Kemudian karena kesibukan yang mengikat itu, apakah setiap langkahnya tidak bisa dihitung pahala? Semuanya bisa dihitung pahala. Yang penting kita tancapkan niat pada setiap helaan nafas kita. Apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita buang waktu kita ini untuk apa, itu yang harus kita berusaha semaksimalnya untuk mendalami atau berusaha menghadirkan. Dikarenakan dari makna sedekah sendiri, di sini dijelaskan bahwa makna sedekah itu adalah mengeluarkan harta taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah butuh harta kita? Pastinya kita jawabkan tidak. Dan itu sudah tercurahkan pada sekian ayat, yang mana diantaranya ayat yang Allah menjelaskan tentang tujuan kita dihidupkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu adalah pondasi pertamanya. Kemudian lanjutan ayatnya, ma uridu minkum min rizqin wala uridu an yut'imun. Aku tidak butuh daripadamu untuk kamu memberikan rizki ataupun memberikan makan. Innallaha innallaha dzul quwwatin innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dikarenakan Allah yang Maha pemberi rizki. Allah yang Maha berdiri sendiri, Allah yang Maha hebat, Allah yang Maha kokoh, Allah yang Maha kuasa. Nah, maka sekarang kenapa Allah meminta kita untuk kita mengeluarkan harta dengan niat untuk Allah? Kalau niatnya kepada yang lain, sekarang misal kita sedekah, nih santri sedekah sama temen, tapi dia pilih temennya yang mana yang dia sedekahin. Temen yang anak sedekahin, temen yang bakalnya nanti bisa balas sedekahku tadi ini. Jadi kalau anak sedekah sama dia, misalnya sedekah berupa kue, biasa santri kan uang masih terbatas ya. Sedekah itu kan gak ada batasan mal, betul mengeluarkan mal, akan tetapi kita akan melihat bagaimana kondisi masing-masing. Kalau dalam kehidupan santri, mungkin untuk mengeluarkan uangnya itu adalah sesuatu yang berat ya pastinya. Oleh karenanya dia mungkin akan bersedekah dari apa yang dia miliki, yang lumayan lebih daripada yang dia miliki, yang sehingga dia keluarkan kuenya. Nah, di sini jangan lupa mengeluarkan karena Allah, bukan mengeluarkan karena kalau anak ngasih kepada fulana, kemudian pada saat penjengukan berikutnya dia bisa memberikan kepadaku. Adapun teman-teman yang tidak pernah dijenguk, teman-teman yang atau tidak pernah atau jarang dijenguk, atau teman-teman yang kemudian tidak punya stok kue, yang bagian itu Allah nggak ngasih. Kenapa? Dikarenakan nanti nggak ada imbal baliknya. Kembali lagi, sedekah karena Allah. Allah nggak butuh.
Akan tetapi di sini dijelaskan tujuannya adalah untuk menutup pintu, jadi melarang yang namanya sifat buruk masuk ke dalam hati kita. Itu tujuan pertama, melarang sifat kikir untuk masuk dalam hati kita. Dan kemudian tujuan yang kedua, untuk mengangkat nilai kemuliaan sedekah. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk menolak bala dan keburukan. Menolak bala dan keburukan. Dan tujuan yang berikutnya, untuk menolak mitatassu, kematian yang buruk, wal'iyadzubillah, su'ul khatimah. Dan ini semuanya dijelaskan, ini semuanya dari mulai orang yang sedekah bisa terhindar dari sifat kikir, orang yang sedekah hatinya bisa bersih, orang yang sedekah bisa mengangkat nilai kemuliaan sedekah, orang yang sedekah bisa menolak yang namanya bala dan juga keburukan. Orang yang sedekah bisa menghindarkan dirinya daripada kematian yang buruk atau su'ul khatimah, dan dijelaskan wa hadza kulluhu biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu akan terjadi hanya satu sebabnya. Allah yang memberikan izin, dan yang kita lakukan hanya sabab. Hanya mencari sebab. Bagaimana caranya, diantaranya supaya kita itu tidak terkena bala. Bagaimana kita tidak terkena keburukan. Bagaimana kita supaya nanti kalau mati bisa husnul khatimah. Bagaimana kalau kita mati supaya bisa melafadzkan kalimat akhir kita la ilaha illallah. Di antaranya adalah dari sebab sedekah. Oleh karenanya tujuan kita mengeluarkan sedekah hakikatnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Hakikatnya itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri, khususnya di poin yang terakhir tadi, menolak yang namanya kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan yang luar biasa kepada kita ketika kita sedang bersedekah. Karena sedekah ini adalah amalan yang azim, amalan yang luar biasa. Sampai-sampai di Al-Quran dijelaskan kalau orang itu minta kembali, dia ahli kubur, kemudian dia itu menyesal dengan hasil apa yang dia sudah lakukan di dunia, dia itu nggak ada tangisan untuk minta kembali ke dunia untuk sholat 2 rakaat, enggak. Dia nggak minta kembali ke dunia untuk mengkhatamkan Al-Quran, tidak. Tapi dia minta kembali ke dunia satu, minta kembali ke dunia untuk bisa bersedekah walaupun 1 kali saja. Dikarenakan sedekah itu nanti di hari kiamat lebih khususnya, dia akan berubah wujudnya menjadi naungan, menjadi payung, menjadi pelindung bagi pensedekahnya atau bagi sahibu sedekah. Oleh karenanya, karena mulianya amalan ini, Allah memberikan arahan kepada kita ketika kita bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, perhatikan sekali lagi, Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Allah memanggil kita sudah dengan panggilan yang penuh dengan pujian. Maka, tidaklah ada yang mau mendengarkan ayat ini, tidaklah ada yang mau mengimani dan menjalankan ayat ini, kecuali dia berusaha mencocokkan dirinya dengan seruan Allah, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu. Jangan engkau rusak pahala sedekahmu. Jangan engkau gugurkan pahala sedekahmu bil manni wal adha,
dengan banyaknya mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Ini fenomena yang sering kita lihat. Betul, fulan bersedekah. Betul, fulana bersedekah. Akan tetapi nanti akan muncul momen di suatu hari dia akan berbicara atau dia akan mengungkitnya di hadapan orang lain ataupun tanpa hadapan orang lain kepada orang yang sedang dia berikan sedekah tersebut. Bukankah aku pada saat itu telah memberikan kepadamu 1, 2, 3 apa yang dia sedekahkan, diungkitkan. Apakah hal itu suatu yang terpuji? Tidak. Hal itu adalah suatu yang sangat buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan al-adha, menyakiti. Karena hakikatnya yang namanya mengungkit pemberian itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati si penerima. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa tadi kata Allah? Maka pahala sedekah kamu hancur. Pahala sedekah kamu batal. Kamu seolah hanya dapat yang ada di depanmu, hartamu sudah kamu berikan. Kamu seolah hanya melihatnya bahwa yang ada di depanku, uangku sudah aku berikan kepada fulana atau kepada fulan atau kepada bentuk tertentu dalam jumlah yang banyak dan kemudian itu semuanya hancur, batal pahalanya. Dikarenakan apa? Al-manni wal adha. Ada mengungkit-ungkit dan juga menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Begitu juga seperti orang yang menginfakkan hartanya untuk dilihat manusia. Nah, di sini untuk masalah infak dilihat manusia, di situ ada tafasilnya. Di sini ada penjelasannya dari ulama tazkiyah. Apakah semua sedekah itu sesuai yang bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu di antara salah satu 7 golongan orang yang nanti akan mendapatkan naungan arsy Allah, yang pada hari itu nggak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini salah satunya. Namun, dijelaskan oleh ulama tazkiyah, ada sedekah yang kemudian di situ dipaksa, dalam arti kondisinya itu terpaksa untuk kita harus membukanya. Itu adalah ketika kita bersedekah di tengah-tengah masyarakat yang jahil atau kikir. Dan ini insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan besok insya Allah ya. Di sini saya sampaikan secara sekilas saja. Jadi kenapa tujuannya di situ kok dibolehkan? Dikarenakan dalam segi niatannya adalah dakwah. Ada masyarakat yang nggak kenal yang namanya sedekah. Dia merasa ini adalah hasilku, dia merasa ini adalah jerih payahku sendiri, dan kemudian dia merasa tidak ada kewajiban lagi untuk bersedekah. Apa yang harus kita lakukan? Biasa kalau di Indonesia itu kita lihat banyak kalau setelah ada bencana ya. Bencana misalnya ada gunung meletus atau bencana longsor. Kemudian kita lihat ada beberapa yayasan atau beberapa biasanya yang menunjukkan itu bukan perorangan. Biasa yang menunjukkan itu adalah entah itu komunitas atau organisasi atau apapun itu. Kemudian mereka sampai masang di status atau dia, kalau zaman sekarang kan semua zaman status, dipasang di status atau dia posting, dia share apa yang amalan yang telah dia lakukan. Itu bukan bertujuan untuk riya. Nah, adapun hal tersebut itu bertujuan untuk dakwah. Berapa banyak yang tergerak hatinya ketika melihat, oh, tempat itu mengeluarkan sedekah kepada bencana tersebut. Tergeraklah hati kita. Kita sendiri juga seperti itu. Yang awalnya bisa jadi mungkin kita lengah karena macam-macam kesibukan. Karena kemudian waktu isengnya buka HP atau mungkin muncul di TV atau al-muhim terdengar kabar kepada kita bahwa kelompok itu, organisasi itu atau masyarakat itu mengeluarkan sedekahnya kepada bencana tersebut, disitulah baru kita teringat. Astagfirullahaladzim, ia terlupakan.
tempat kita sendiri juga belum mengeluarkan, tempat kita sendiri. Nah, kemudian kita tergerak untuk di situ kita membuat penggalangan dana. Nah, ini perkara yang sangat bagus sekali. Jadi tergantung bagaimana niatnya. Dan kalau tujuannya adalah dakwah, itu adalah tujuan mulia. Kalau tujuan adalah riya, maka riya itu penghancur segala amalan, yang mana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghancurnya seperti api yang membakar kayu bakar habis tanpa ada sisa. Oleh karenanya kembali kepada hati masing-masing. Ingat, Allah nggak butuh harta kita. Sangat bisa sekali untuk Allah memakmurkan umat Islam. Sangat bisa sekali untuk Allah menjadikan kita semua tanpa terkecuali kehidupan kita di atas. Tidak ada satupun kehidupan yang di bawah. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali untuk Allah memenangkan Palestina sekarang juga. Sangat bisa sekali untuk Allah membalik buminya Yahudi sekarang juga. Akan tetapi, urusan kita bukan menanyakan kenapa Allah tidak melakukan hal itu. Urusan kita adalah Allah sedang mengirimkan dunia ini kepada kita. Allah sedang mengirimkan keadaan ini kepada kita. Urusan kita, pertanyaannya adalah apa peran kita pada keadaan saat ini? Apa peran kita pada kehidupan umat muslim di sekitar kita sampai kepada umat muslim yang lebih luas lagi? Itu pertanyaannya. Bukan pertanyaan kita kenapa Allah tidak memakmurkan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala sudah berfirman di surat Al-Anbiya, jangan menanyakan apa yang dilakukan Allah. Mereka yang akan ditanya sama Allah. Nggak ada hak untuk kita bertanya kenapa Allah melakukan hal ini dan hal itu. Oleh karenanya selalulah kita sadar diri. Allah sedang memantau kita. Allah itu selalu mengawasi kita. Sadar diri bahwa Allah mengirimkan kenikmatan kepada kita. Dan kemudian Allah sedang menguji apakah dari kenikmatan harta itu kita memasukkan diri kita kepada golongan orang-orang yang sadar bahwa nikmat ini adalah dari Allah, atau wal'iyadzubillah kita memasukkan diri kita kepada orang-orang yang mengatakan nikmat itu datangnya dari aku. Adapun musibah datangnya dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah orang yang buruk yang Allah jelaskan di surat Al-Fajr. Yang mana mereka kalau mendapatkan kenikmatan, mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan diriku. Jika mereka dikasih kenikmatan tentang dunia atau kenikmatan tentang kehidupan apapun, mau di kehidupannya dijadikan nikmat, dikasih bahagia, dikasih senang, lebih lagi hartanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan bahwa inilah aku, inilah hebatnya aku. Yang sehingga mereka mengatakan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia kalau diuji sama Allah, nah ini lihat perhatikan firman-Nya Allah. Allah mengatakan uji idza mabtalahu, kenikmatan ujian, kesengsaraan ujian, kekayaan ujian, kemiskinan ujian. Semua di kehidupan dunia itu enak buruk semua ujian. Nah, sekarang Allah menjelaskan, adapun manusia kalau dia sedang diuji dengan kenikmatan, barulah di situ dia memuji Allah. Rabbi akraman. Allah sedang memuliakanku. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, tapi kalau diuji sama Allah dengan dikurangi jatah rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan wal billah, rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinaku. Nah, ini adabnya sangat buruk. Kalau hidupnya enak, dia ngerasa dimuliakan sama Allah.
Jadi ukuran kemuliaan Allah itu sama dia nggak diukur hanya dari maksudnya tidak diukur poin utamanya dari bagaimana dia bisa mendekatkan diri sama Allah, bagaimana ibadah dia nggak ngukur dari situ. Dia ngukurnya kenikmatan itu bagaimana rezekiku harus banyak. Bagaimana rezekiku ini harus mencukupi segala keperluanku. Dia tidak mengukur dari rezeki yang banyak itu apakah hasilnya anak-anaknya yang dia beri makan dari rezeki yang banyak itu kemudian terwujud anak-anak yang soleh dan solihah. Dia tidak mengukur apakah dari rezeki yang banyak itu kemudian rumah tangganya berdiri di asas rumah tangga Islami, apakah keluarganya menjadi keluarga Qurani, itu semua nggak ada ukuran bagi dia. Yang penting rezekinya banyak. Kalau sudah rezeki banyak, dia merasa Rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakanku. Adapun kalau dia dikurangi rezekinya, dia mengatakan Rabbi ahanan. Tuhanku sedang menghinakanku. Ini adalah adab yang buruk sekali yang sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang tersebut memiliki sifat kepada harta yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu memiliki cinta kepada harta dengan cinta yang sangat dalam. Oleh karenanya, banatil habibat dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita tentang perkara-perkara sedekah. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa Rasulullah pada saat itu menyeru kepada sekian manusia, Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa tayyiba. Allah itu nggak nerima kecuali yang baik-baik. Dan yang dimaksud tayyib di sini adalah halal. Halal dan pantas. Halal dan baik. Sebagaimana kita semua sudah tahu insya Allah ya kisah tentang bagaimana lambang atau isyarat pertama tentang sedekah yang diisyaratkan dari kisah Qabil dan Habil. Bagaimana dua putra Nabi Adam alaihi salam. Kedua-duanya sama-sama berebut tentang tahtanya mereka di sisi Allah. Mana yang lebih mulia. Yang kemudian kedua-duanya membuat taruhan, ya sudah kalau begitu kita masing-masing memberikan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah hasil pekerjaan kita masing-masing dan kita letakkan di atas bukit ini. Pada saat di zamannya itu masih belum ada manusia yang banyak, mereka adalah manusia pertama. Kemudian Allah mengilhamkan kepada mereka tentang bagaimana cara bersedekah yang diawali, ini awal syariatnya. Kemudian diletakkan Qabil, dia adalah petani, ya, bekerjanya itu mengurusi pertanian, di bidang pertanian, dan Habil dia bekerjanya dalam bidang peternakan, yang sehingga pastinya hasilnya Habil adalah ghanam atau apa itu domba kabs, ya. Kalau di bangsa Arab itu mayoritasnya semuanya itu kesukaannya itu kabs, jadi domba. Kalau dari hasilnya Qabil, pastinya hasil apa yang hasil dari tanamannya. Kemudian kedua-duanya meletakkan di atas bukit, dan kemudian mereka tinggalkan dan mereka kembali pada saat yang mereka tentukan dan pastinya itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas bukit sudah diletakkan di situ domba dari Habil, dan di situ diletakkan juga hasil tanaman dari Qabil. Ketika mereka berdua ngambil di tempat tersebut, ternyata yang hilang, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kabsh, adalah dombanya si Habil. Kenapa seperti itu? Habil ketika dikatakan kita
akan membuat taruhan. Dalam arti kita akan menguji diri kita mana yang lebih diterima sama Allah Ta'ala. Karena Habil faham ini akan diberikan kepada Allah, maka dia ambil yang terbaik daripada hernaknya dia, daripada domba yang dia ternak, mana yang paling baiknya sama Habil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dengan Qabil. Qabil mengambilnya dikarenakan ini bukan untuk diperdagangkan, tidak akan ada untungnya dalam segi duniawi, yang sehingga ini hanya menguji apakah diterima sama Allah, maka dia ambil dari yang kiranya kalau dijual itu nggak laku. Jadi yang jelek-jelek yang diberikan di waktu sedekah tersebut. Oleh karenanya itulah lambang dari syariat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil yang thayyib sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah enggak nerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada anbiya, kepada para nabi. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian nabi, wahai sekalian rasul, makanlah dari apa-apa yang baik, yang halal, wa'malu salihah, dan amalkan amalan soleh. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajul. Kemudian di sini Rasulullah melanjutkan sabdanya. Rasulullah menjelaskan posisi seorang laki-laki atau seseorang, yutilus safar asy'ata aghbar, seorang melakukan perjalanan yang sangat panjang, kemudian sampai rambutnya itu kusut, sampai badannya itu penuh dengan debu. Ini pastinya safar di zamannya di zamannya Rasulullah, yang sebagaimana kita ketahui di Jazirah Arab itu mayoritasnya adalah padang pasir, dan pada saat di zaman Rasulullah tidak ada kendaraan yang tertutup atau yang bagaimana, yang sehingga kalau dikatakan seseorang itu safar, kalau dia memiliki kekayaan maka dia akan safar dengan kendaraan yang paling hebat pada saat itu, yaitu onta. Bawahnya lagi kuda, atau kalau tidak dia punya keledai, atau kalau tidak maka mereka melakukan perjalanan safar dengan berjalan kaki. Intinya safar di zaman Rasul pastinya akan menampakkan jejak bahwa orang ini sedang safar, karena debu dan kusutnya yang dia lihat. Beda dengan zaman kita. Kita safar sekarang masuk dalam kendaraan itu AC, itu pun sesekalinya kita ngelihat wajah orang yang dari safar juga masih kusut karena capeknya. Dikarenakan Rasulullah telah mengabarkan juga kepada kita tentang safar, karena safar itu adalah bid'atun minal adab. Safar itu adalah secuil, bagian kecil daripada azab. Dalam arti nggak ada safar yang nggak capek. Nah, kemudian kembali lagi, orang tersebut melakukan perjalanan yang panjang, yang sampai dia itu kusut dan penuh debu. Pada saat dia letih, kemudian yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dalam arti apa ini? Dia berdoa. Ya Rabbi, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah. Atau wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ketika dia memanjatkan hal itu, dan apapun permintaannya dia, apapun permohonannya dia, di sini Rasulullah tidak menjelaskan detil apa permohonannya dia, hanya saja Rasulullah menjelaskan secara detil posisinya si bapak ini. Siapa kamu yang sedang melakukan safar, yang sedang sampai kusut, yang kemudian ketika letih dia teristirahatkan, atau ketika di safarnya, karena salah satu doa mustajab adalah doa musafir, ternyata ketika dia memanjatkan doanya kepada Allah, dia mengangkat tangan kepada Allah,
posisinya dia wa mat'amuhu haram. Ternyata dia itu orang yang hidup dengan memakan makanan dari hasil haram. Wa mashrabuhu haram. Dan yang dia minum juga dari hasil haram. Wa malbasuhu haram. Dan pakaian yang dia pakai juga dari hasil haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan juga apa yang menjadi tenaga pada dirinya itu juga dari hasil haram. Dia dibesarkan dari gizi yang haram. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita, fa'anna yustajabu laka, atau fa'anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana Allah mengabulkan hal itu? Bagaimana Allah mengabulkan doamu? Jadi, banatil habibat dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini hikmahnya sangat besar sekali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima dari hambanya sesuatu yang buruk. Dan definisi buruk pastinya yang mengetahui itu adalah kita dan Allah. Kita itu hakikatnya tahu ketika kita mengeluarkan makanan ini layak dimakan atau tidak, hakikatnya kita tahu. Karena kita sendiri sayang sama diri kita. Kita sendiri mau memberikan yang terbaik pada diri kita. Oleh karenanya, pertanyakan sama diri sendiri. Kalau kamu dikasih makan makanan itu, mau atau tidak? Itu yang pertama. Begitu juga dengan sedekah-sedekah perkara yang lain. Entah itu pakaian dan lain-lain. Bukan masalah diberikan ke orang karena memang sudah tidak selera, bukan. Jadi layak atau tidak pakaian itu dipakai. Jangan kalau sedekah itu nunggu sampai pakaiannya itu sobek, bolong, baru disedekahkan. Selama pakaiannya itu masih bagus, dipakai terus, walaupun sudah lama, yang penting belum ada sobeknya, dia belum layak untuk disedekahkan. Nah, kembali lagi, Allah nggak nerima kecuali yang baik. Mungkin orang yang kita kasih, dia nerima. Karena dia nggak ada daya yang lain. Mungkin dia nerima, akan tetapi apa tujuan kita itu terhenti pada orang tersebut? Tidak. Apakah tujuan kita terhenti pada sedekah kita yang saat ini? Tidak. Tujuan kita itu panjang. Tujuan kita itu sangat tinggi. Tujuan kita maunya apa-apa yang kita sedekahkan di hari kiamat nanti ketika kita sudah nggak berdaya lagi di hadapan Allah, mereka satu persatu dari harta itu berbicara untuk memberikan kesaksian menjadi syafaatnya untuk kita masuk surga tanpa hisab. Itu tujuan tertinggi kita. Oleh karenanya, hikmah daripada hadis ini, bahwa Allah nggak akan nerima sesuatu kecuali yang baik. Baik rupanya, layak untuk diberikan, dan yang terpenting baik asal usulnya, yaitu halal. Kemudian yang kedua, bahwasanya doa yang kita lantunkan, walaupun posisi kita sedang di tempat yang mustajab, seperti musafir tadi, itu adalah posisi mustajabnya doa. Walaupun di posisinya mustajab, akan tetapi kita masih terselubung dengan kemaksiatan, maka doa itu tertolak. Oleh karenanya, ketika mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan apakah kita masih punya maksiat yang berlangganan sama hidup kita. Apakah kita ini masih hidup terbiasa dengan kemaksiatan? Nah, di sini kita nggak mampu menjawabnya. Kita selalu berusaha untuk tidak bermaksiat. Kita selalu berusaha untuk memberikan hari-hari kita kepada agama yang terbaik. Hanya saja sesekali kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang sehingga kita terlalu dengan kemaksiatan. Oleh karenanya, jadi seperti kebiasaan. Kalau ada orang alim, kita datang minta doa. Atau ada orang-orang tua. Orang tua itu kan Masya Allah, kehidupannya udah semakin dekat sama Allah. Jadi amalannya lebih khusyuk daripada anak muda.
Nah, itu kita minta doa. Kenapa seperti itu? Jangan dikatakan Allah milik kita semua. Allah mendengarkan semua doa kita. Ngapain harus minta doa sama orang lain? Ini masalahnya di sini. Bisa jadi ketika kita berdoa, kemaksiatan-kemaksiatan itu yang menghambat untuk doa itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya di dalam salah satu hadisnya bahwa yang namanya doa dan takdir itu dia berperang di langit. Yaqtatilan fis sama. Jadi mereka itu berperang di langit. Ketika kita berdoa, menaikkan oleh karenanya kemarin di antaranya kita menjelaskan tentang bagaimana anak soleh atau wasiat yang disampaikan Rasulullah yang masuk, yang bisa ikut sama ahli kubur di antaranya doa yang bagaimana? Doa anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini bingkai soleh ini harus, kalau dia nggak soleh, maka ketika dia mengangkat tangannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ketika doa itu akan terangkat ke langit untuk menyambut ijabahnya, tertolak kembali oleh kemaksiatannya. Nah, oleh karenanya banyak sekali kita melihat, bahkan ringankan diri kita untuk kalau bertemu dengan orang-orang yang kita lihat pastinya dia lebih soleh daripada kita, khususnya apalagi kita melihat orang-orang tua, karena orang tua itu hidupnya sudah banyak dengan zikir, banyak lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ringankan untuk meminta doa dari mereka dikarenakan kemaksiatan mereka sangat jauh. Nggak ada manusia yang tidak punya maksiat, itu nggak ada. Dikarenakan maksum itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun manusia memang tempatnya salah dan lupa, akan tetapi kesalahan-kesalahan mereka insya Allah memang benar-benar kesalahan yang tidak mereka lakukan dari hawa nafsunya, kesalahan yang memang benar-benar tidak sengaja, kesalahan yang mereka lakukan itu karena kelembutan hatinya orang-orang yang beriman dari orang-orang soleh dan juga orang-orang tua, kesalahan yang menjadikan mereka sangat mudah untuk kembali lagi kepada Allah. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak muda itu masih kesalahan yang kemudian dari bersalah, dia masih mengaku bahwa dirinya nggak bersalah. Susah, berat untuk tobat kepada Allah. Makanya kita mengambil jalan diantaranya untuk memudahkan lisan kita meminta doa daripada orang-orang soleh atau orang-orang tua ahli diri yang ada di hadapan-hadapan kehidupan kita. Maka Ibu yang dirahmati Allah, tentang sedekah insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan besok, tentang harus apa saja yang kita fahami ketika kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan infak atau sedekah kita, apa yang harus kita hidupkan di hati kita. Insya Allah Allah mudahkan pertemuan kita di keesokan hari. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.